Najwa. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Nah, di video kali ini aku akan membuat roti tawar labu kuning. Karena kebetulan aku punya stok labu kuning yang masih ada di kulkas. Dengan satu resep ini, aku jadikan 3 macam roti. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama di sini sudah aku siapkan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian aku masukkan 20 gram gula pasir. Dan juga aku menambahkan 8 gram ragi instan. Aku aduk bahan kering terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian aku masukkan 250 gram labu yang sudah aku kukus dan dihaluskan. Setelah itu, aku masukkan 50 gram susu kental manis. Dan aku tuang juga 100 gram susu cair dingin. Untuk susu cairnya aku tuang secara bertahap ya teman-teman, sambil aku aduk. Kemudian aku uleni dengan tangan yang sudah bersih. Aku uleni adonan ini sampai rata dan kalis, sambil aku menuangkan susu cair tadi teman-teman. Aku menuangkan susu cair ini secara bertahap karena untuk menemukan konsistensi adonannya yang pas, dikarenakan kelembapan tepung itu berbeda-beda. Setelah dirasa cukup, kemudian aku masukkan 60 gram margarin dan 6 gram garam. Aku mixer sampai adonan ini kalis elastis. Untuk waktunya disesuaikan ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan 2 sampai 3 tetes pewarna kuning. Ini bertujuan supaya warnanya itu bisa lebih kuat. Namun ini opsional ya teman-teman. Setelah dirasa cukup, aku matikan mixer dan kita cek adonannya. Olesi tangan terlebih dahulu dengan sedikit minyak ataupun margarin. Saat aku bentangkan seperti ini, adonannya itu tidak robek dan membentuk selaput tipis yang biasa disebut dengan window pan. Itu tandanya adonan ini siap untuk digunakan. Kemudian aku uleni sebentar dan aku bulatkan adonan ini. Kemudian aku resting selama 20 menit. Setelah 20 menit, aku kempiskan adonan dan aku pindahkan adonan ini ke papan kerja. Sebelumnya papan kerja sudah aku olesi dengan minyak ya teman-teman. Kemudian aku bulatkan adonan ini sambil dipadatkan. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu aku akan bagi adonannya. Di sini aku menggunakan 2 loyang ya teman-teman dengan ukuran 24 x 10 cm dan 20 x 10 cm. Nah, untuk loyang ukuran 24 x 10 cm, aku akan membuat roti tawar dengan berat itu sekitar 376 gram. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Sedangkan untuk loyang 20 x 10 cm, aku akan membuat roti babka dengan berat sekitar 312 gram.
Dan sisanya aku akan buat roti burger dengan berat 40 gram. Setelah semua selesai ditimbang, kemudian akan aku cetak. Untuk yang pertama, aku akan membuat roti tawarnya ya teman-teman. Aku bulatkan adonan terlebih dahulu, kemudian aku gilas tipis melebar. Seperti ini ya teman-teman. Dan aku sesuaikan dengan panjang loyangnya. Setelah dirasa cukup, kemudian aku gulung sambil dipadatkan. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video. Kemudian untuk bagian sambungannya ini harus ditutup rapat ya teman-teman. Caranya aku jepit-jepit seperti ini. Kemudian aku letakkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Dan bagian sambungannya itu terletak di bagian bawah ya teman-teman. Setelah itu tutup dan proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk roti yang kedua, aku akan membuat roti babka. Caranya itu sama ya teman-teman, seperti cara yang pertama tadi. Setelah melebar seperti ini, kemudian aku beri selai coklat di atasnya. Kemudian aku ratakan. Setelah dirasa cukup, kemudian aku gulung sambil dipadatkan. Dan sambungannya itu juga harus tertutup rapat ya teman-teman. Setelah itu aku potong menjadi 2 bagian, tapi jangan sampai putus teman-teman. Kemudian bentuk kepang seperti ini. Lalu rapikan dan taruh di loyang. Kemudian proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Dan untuk roti yang ketiga, aku akan membuat roti burger dan sandwich. Aku ambil adonan, kemudian aku rounding bentuk bulat seperti ini teman-teman. Setelah itu aku taruh di loyang. Dan untuk roti sandwichnya caranya sama ya teman-teman. Setelah dibulatkan, kemudian aku gilas memanjang. Dan gulung adonan seperti ini teman-teman. Lalu bentuk lonjong dan taruh di loyang. Dan semua adonan ini harus didiamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Dan untuk waktunya bisa sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing. Setelah semua adonan mengembang 2 kali lipat, kemudian olesi permukaan atasnya itu dengan susu cair. Dan oven di suhu 160 derajat api atas dan bawah selama 20–25 menit. Namun sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang angkat, kemudian selagi panas olesi permukaan roti dengan butter atau margarin. Kemudian sisihkan dan biarkan sampai uap panasnya hilang. Dan tara, roti labu kuningnya siap disajikan. Dari satu resep ini menghasilkan 3 jenis macam roti. Untuk roti burgernya teman-teman bisa diisi dengan krim ataupun bisa diisi dengan mayones, beef atau yang lainnya.
Dan untuk roti tawarnya aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur rotinya ini lembut banget teman-teman, walaupun tanpa pelembut roti dan tanpa telur. Karena penggunaan labu kuning yang banyak dan susu kental manis di adonannya, membuat roti ini memiliki tekstur yang lembut, empuk, dan berserat halus. Dikreasikan menjadi roti babka atau roti sandwich ataupun roti burger itu juga tetap enak. Dan roti ini aku buat stok cemilan di rumah. Nah, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.